Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Aprilia, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama definisi resiko berdasarkan ISO 31000/2018, yang kedua prinsip-prinsip manajemen resiko, yang ketiga kerangka kerja manajemen resiko, dan yang terakhir proses manajemen resiko. Yang pertama, definisi resiko berdasarkan ISO 31000/2018. Resiko sendiri merupakan efek ketidakpastian pada suatu sasaran. Dan definisi resiko dari ISO 31000/2018 adalah sasaran yang dapat memiliki aspek dan kategori yang berbeda dan juga dapat diterapkan pada tingkat yang berbeda. Resiko ini memiliki efek penyimpangan atau deviasi dari sasaran yang diharapkan. Dapat pula berupa efek positif, negatif, ataupun keduanya, dan dapat mengatasi, menciptakan, atau menghasilkan peluang dan juga sebuah ancaman. Risiko ini biasanya dinyatakan dalam sumber risiko peristiwa potensial atau peristiwa yang dapat terjadi, konsekuensinya, dan kemungkinannya. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen risiko. Prinsip merupakan sebuah fondasi pengelolaan risiko yang sebaiknya dipertimbangkan saat menyiapkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari seluruh kegiatan sebuah organisasi. Hal ini dapat dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong sebuah inovasi. Yang kedua, ada terstruktur dan komprehensif. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang terkait dengan tujuan atau sasarannya. Yang keempat, inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang sesuai dan tepat waktu yang memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang terinformasi. Yang kelima, ada dinamis. Risiko dapat muncul, berubah, atau menghilang seiring dengan perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan juga merespon perubahan peristiwa tersebut secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, ada informasi terbaik yang tersedia. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala keterbatasan dan ketidakpastian yang terkait dengan informasi dan harapan tersebut. Yang ketujuh, ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkat dan tahapnya. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Manajemen risiko terus ditingkatkan berdasarkan sebuah pembelajaran dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu kerangka kerja manajemen risiko. Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko
adalah untuk membantu sebuah organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Efektivitas manajemen risiko akan tergantung pada integrasinya ke dalam tata kelola organisasi, termasuk pengambilan sebuah keputusan. Pengembangan kerangka kerja ini mencakup pengintegrasian, perancangan, penerapan, evaluasi, dan peningkatan manajemen risiko di seluruh organisasi. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi risiko dapat mempengaruhi pencapaian sebuah organisasi atau perusahaan. Cara mengidentifikasinya yaitu dengan membuat daftar dan pengukuran tingkatan risiko. Setelah diidentifikasi, hasil pengukuran status risiko akan menunjukkan peta, gambaran, dan sebuah tingkatan. Tahap ini dilakukan untuk membandingkan hasil analisis risiko dan kriteria yang sudah ditentukan untuk dasar penerapan penanganan. Yang kedua ada analisis risiko. Suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan juga kebijakan yang berkaitan dengan risiko tersebut. Harus dilakukan dengan tepat dan cermat agar mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Selanjutnya, evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan untuk menetapkan risiko yang memerlukan mitigasi risiko berdasarkan kriteria penerimaan risiko atau skala prioritas. Yang keempat, ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko dilakukan guna untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan sebuah tindakan atau langkah terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar dapat mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan. Sekian dari materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.